ini dan passwordnya benar. Kalau semisal get kodenya ini 200, berhasil loginnya nanti. Untuk yang register gimana Mas? Atau belum? Yang Belum, register? Pak. Kalau yang register belum, Pak. Masih di sini, Pak. Belum ya. Jadi kurang lebih sama ya. Itu pakai nanti metodenya Iya. post ya, mengarah ke postnya ya. Iya. Mungkin Jadi seperti itu, Pak, yang dari yeah. yang saya kerjakan. Tetap di-share aja, enggak apa Mas. Layarnya tetap di-share aja yang tadi. Di yang codingannya saya pengen lihat lagi coba. Nah, ini ya. Coba dilihat saya variabel global variabel, kenapa pakai global variabel? Di sini, Pak. Ya, global variabel. Sudah paham konsepnya global variabel? Iya, Pak. Nah, jadi mungkin ini untuk menyiasati mengganti URL-nya ya. Iya. Kalau URL. Jadi bisa kalian pakai yang saya chat tadi di Google Meet, itu ada ngrok, bisa kalian cari di YouTube gimana cara pakainya untuk menggunakan agar IP private di laptop kalian nanti diubah menjadi IP public, seolah bisa diakses internet. Jadi nggak usah mengganti-ganti IP ketika kalian mendeploy atau menjalankan aplikasinya. Gitu ya. Oke, untuk yang API-nya bisa saya lihat Mas codingannya. Ini sama persis kayak saya share kemarin ya di PKPM ya. API-nya, Pak. Ya, yang digunakan di project ini. Ini, Pak. Oke. Pakai ini ya. Iya. Untuk login, sebentar, saya lihat yang login dulu. Yang digunakan saat ini, Mas Bahrul. Iya, Pak. Oke, jadi itu gate-nya nanti ada post-nya di bawah, coba yang post. Belum ada ya. Jadi itu bisa di post, bisa Mas, tambah post. Jadi yang atas itu kan if server itu ya, request metodenya get. Nanti kalau yang request metodenya post itu bisa digunakan ditambah ya untuk yang registrasi. Oh Bisa. iya, Pak. Jadi kalian tambahkan di situ yang ya. ini, Pak, registrasi. Ya, kan ada if ya. Iya, Bawahnya sudah ada. else. Bawahnya dikasih else pakai yang post itu. Nah, itu yang dicontoh atau yang diambil. Tapi dicoba dulu di postman ya. Kalau di postman berhasil, pakai URL yang login ini ada postnya baru ya. Iya. Oke. Apa kendala ketika Mas Bahrul dan tim mengembangkan aplikasi ini? Saat ini masih belum terlihat kendalanya, Pak. Belum terlalu terlihat gitu. Cuman dari segi tampilan aja gitu, Pak. Kurang ini masih. Terbatas ya? Iya. Nah, untuk teman yang lain mungkin saya kasih ini tips and trick untuk mengembangkan UI-nya ya atau tampilannya. Ini ada namanya, dibaca di saya ini aja ya, saya share di chat ya. Akan klik atau ada link untuk kalian melihat color kombinasi warna. Ya, ada kombinasi warna, ada yang namanya konsep material design dari material I/O. Nah, itu bisa kalian gunakan. Cara memilih warna, ya kombinasi-kombinasi yang bisa kalian gunakan, itu ada di situ ya. Ketika mungkin kalian pakai warna merah, ada yang agak dark gitu ya. Coba saya share ya. Nah, coba saya share dulu. Ini saya stop share, Pak. Udah Pak. Oh ya, bisa stop share. Nah, ini kelihatan ya di laptop kalian. Ini yang kasih yang saya kasih itu bisa kalian milih warna ya. Bisa custom.
pakai kode hex atau bisa di sini. Kalau kalian pakai warna ada pink ini ya, nanti kombinasinya apa? Nah, di sini ada. Kelihatan? Kelihatan apa enggak ini? Kelihatan, Pak. Nah, atau mungkin kalian bisa pakai yang namanya colorful yang tadi ya. Colorful yang tadi. Coba saya klik namanya color combos. Nah, ini kayaknya bisa. Ini mengkombinasi warna. Nah, ini ada misalkan ini bisa kalian ekspor juga. Nah, mau versi Android atau iOS. Karena kita Android pakai Android ya. Dari sini paham? Nah, bisa kalian gunakan fitur ini. Ya. Bisa di ke Android, berarti nanti hasilnya kayak ini ya. Kayak dokumen XML ya. Kemudian kalian save. Coba kalau misalnya kalian dilihat itu nanti macam-macam ini ya. Kelihatan? Oh, belum ya? Sebentar saya stop saya dulu. Masih cepat. Itu seperti ini. Nah, ketika dibuka itu ini. Nah, ya langsung ada warnanya. Nanti langsung bisa kalian pakai copy paste ya. Copy paste aja, jangan dipakai secara umum colornya. Nanti bisa beda. Mungkin kalau sekarang itu ada color primary ya, kebalik namanya. Jadi kalian copy kode hexnya aja yang crash berapa itu ya. Crash C3 dan macam-macam. Nah, itu kalian copy. Oke, copy ke Android Studio kalian. Di sini paham? Paham apa enggak ini? Nah, selanjutnya masih tetap di color material yang tadi. Nah, color combination boleh. Ya, ini ada beberapa kombinasi warna. Nah, ini klik nanti akan muncul kode hexnya. Nah, itu ada muncul kode hex. Nanti ini ada agak lambat karena warna mungkin berat ya. Nah, di sini kalau nggak salah ini bisa diedit ya, kalau nggak salah saya lupa. Nah, sudah agak lama pakai ini. Nah, ini banyak bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya. Color timnya bisa kalian sesuaikan. Nah, ini banyak di secara makainya, kombinasi warna, pakai hitam putih atau hitam merah, dan macam-macam di sini. Nah, di sini paham? Ini mungkin ada juga desain-desain warna yang lain atau kalian menggunakan font yang lain, bisa. Cari aja implementasi font pada di Studio. Nanti akan kalian fontnya macam-macam ya, temanya. Bisa yang pakai Arial, Calibri, atau mungkin font-font yang lain, itu bisa. Bebas. Ada banyak jenisnya. Dan dari sini paham? Paham pada ini? Oke, itu yang mungkin cukup dari kelompok A. Selanjutnya di kelompok A, ini ada berapa yang sedang bergabung? Silakan. Kita kelompok B aja ya. Nah, ganti kelompok B mungkin dari kelompoknya Mas Ibnu Batuta ada? Ada, Pak. Nah, silakan Mas Ibnu di share. Proyeknya boleh, tugasnya boleh. Oke, sebentar. Jadi kelompok A tadi, Pak, kelompok A masih ada yang belum bisa retrofit, banyak gitu ya. Nah, saya rasa enggak, karena sudah ada yang bisa tadi ya, Mas Bahru sudah bisa, tinggal
dikembangkan lagi, dan kalau misalkan ada yang belum ngerti, kalian boleh kerja kelompok, boleh. Jadi satu kelas mungkin rame-rame, Pak, device saya tidak kuat. Nah, silakan di sini mumpung ada Mas Syafiq ya, atau mungkin Mas Cahyana di bagian teknisi, Ya, Pak. silakan kalian manfaatkan komputer di sana. Tapi dengan catatan harus ada persetujuan atau izin dari teknisi, karena yang memang yang pegang laptop di sana, PC di sana dan sebagainya itu adalah teknisi gitu ya. Misalnya device atau laptop kalian tidak kuat. Nah, ini sudah memberikan izin menggunakan lab gitu. Silakan dilanjutkan Mas Ibnu Batuta, bisa di share screen. Sebentar Pak, masih running. Oh, mati ya? Oh ya, maaf. Oke, tadi Mas Farul sama Mas Ibnu ini satu kelompok apa bukan dengan Mas Ibnu? Farul Ahmad Wananda. Iya Pak. Satu kelompok apa beda kelompok dengan Mas Ibnu? Beda kelompok Pak. Beda kelompok. Nanti siapkan ya, bentar lagi ya. Karena saya lihat yang siap punya Mas Farul, ada yang aplikasinya, sama Mas Ibnu ini sudah ada. Itu yang saya kumpulkan tugas pribadi Pak, yang kemarin. Berarti nggak apa-apa, nanti presentasikan ya, biar saya tahu sampai mana. Nanti dari sana kan bisa dikembangkan ke proyeknya ya. Iya Pak. Oke. Untuk yang kelas A ini saya lihat di e-learning itu banyak yang mengumpulkan MovieDB ya. Ini bukan lagi yang API yang lebih lanjut ya, karena yang MovieDB itu yang kemarin. Nah, ini banyak yang bagian screenshot MovieDB gitu ya, tanpa ada aplikasinya. Padahal yang tugas ini adalah yang retrofit. Ya beda, berbeda. Nah, saya cek-cek di sini banyak. Ini juga, oh iya, di sini ada namanya Dimas Fani Azuzi, ada Dimas Fani atau kelompok yang mewakili dari golongan A. Untuk yang Mas ini siapa tadi? Mas Sweet ini siapa? Saya lupa namanya. Ainur ya? Atau siapa? Sweet L? Ini nama panggilannya atau halo, Mas Sweet L, Sweet.
Sudah dijalankan Mas Ibnu? Sudah Pak, masih ngebuild nih Pak. Masih build ya? Oke. Iya. Memang agak lama Pak. Ini pakai emulator ya, nggak pakai HP sendiri. Enggak, pakai emulator ya Pak. Nah, itu ya makanya lama. Kalau emulator itu makan RAM di laptopnya kalian masing-masing, makanya lama. Nah, solusinya pakai emulator di HP kalian ya. Biar laptopnya enggak terlalu berat. Tidak membebani laptop. Share screen bisa pakai mirror. Ini aku ganti Ini pakai dulu. Kotlin ya? Enggak Pak, Yang pakai buat Kotlin. Full Kotlin. Ini project-nya ya? Gimana Pak? Ini adalah project-nya atau ya project kayaknya ya, bukan tugas. Enggak, tugas akhir nih Pak. Oke. Gimana? Apa ini nama aplikasinya? Jelajahin. Bisa dijelaskan di mana cara kerja aplikasinya? Jadi sederhana aja aplikasinya Pak. Kita itu pengennya itu kan kadang orang kalau mau jalan-jalan gitu ya Pak, atau pergi ke satu tempat kan mereka itu kan pengennya dapetin kayak rekomendasi-rekomendasi kayak tempat makan yang enak terus apa gitu. Nah kadang mereka tuh kadang pengen itu Pak, hal-hal lain itu kayak semisal mereka kan kadang kalau sudah habis dari tempat wisata mana kan gabut gitu, di hotel gabut gitu entah apa tuh, mereka tuh bisa dapetin rekomendasi event sama namanya discovery nanti Pak di sini. Mereka tuh bisa itu cari-cari namanya hidden gem di aplikasinya kita Pak. Kayak misal ada tempat rujak manis nih, dia tuh tapi di dalam gang gitu, jadi kan jarang tuh keakses pakai Google Map. Nah aplikasinya kita tuh nge-expose orang-orang kayak gitu Pak, jadi orang-orang kecil kayak mereka tuh bisa kelihatan ke dunia luar bisa tahu ke mereka gitu. Buat fanbase-nya kita tuh targetnya tuh orang-orang yang bener-bener memang pengen jalan-jalan gitu Pak, pengen explore. Nah, dari eksplorasi itu nanti mereka dapat XP dan poin gini, Pak. Oke, gimana? Ini sudah jalan ya? Kayaknya bagus idenya, punya Mas Ibnu. Ini yang mengembangkan Android-nya Mas Ibnu sendiri? Enggak, Pak. Oke, yang lain mengembangkan apa? Membuat apa? Membuat apa lain? Kalau anggotanya tuh kan ada 4 tuh. Si Lukman Hakim, dia tuh bagian website. Terus Safina Zahro, dia tuh bagian website juga. Kalau si Eliana Rizkyawati, dia tuh desainernya, Pak. Oke. Iya. Ini aplikasinya ya? Enggak. Kayaknya menarik ini. Mungkin cuma diperbaiki tema-tema warnanya ya. Bisa saya kasih link yang tadi. Warnanya diperbaiki mungkin ya, biar lebih menarik. Tapi nggak apa-apa. Selanjutnya bisa. Oke, silakan di bagian mana kalian mengimplementasikan API-nya? Untuk halaman daftar udah bisa juga sih. Coba dua. Nah kalau udah daftar nanti dia tuh dapat pesan gini. Cuma nanti mau saya ubah nih sih tampilan dialognya biar lebih bagus aja. Terus kita login pakai akun yang tadi udah dibikin. Nah aslinya rencananya kita tuh ketika baru login dia kan terdeteksi user baru. Nah kita itu mau bikin kayak sedikit tutorial gitu Pak untuk di Android-nya ntar. Kayak ini tuh untuk apa, terus menu-menu ini itu apa gitu. Terus yang sudah Misalkan, ini ada map-nya juga nggak salah ya?
Oke Pak, ada mapnya. Nah, coba bisa diklik salah satu. Bisa. Ini pakai, sudah jalan mapnya? Gimana Pak? Mapnya sudah jalan? Oke, sudah berjalan, sudah punya event icon eventnya sendiri Pak, buat pembedanya. Ini bisa diakses sih, cuman sebentar saya ubah datanya deh. Ini kalau eventnya udah berakhir, nanti bakalan muncul dialog gini. Kalau saya ubah datanya, konser amal. Sekarang 26 jam itu sekitar. Di back aja dulu Mas, aplikasinya coba di back, nanti akan kebaca lagi di sini. Gimana Pak? Login lagi. Nah, coba di back, kembali ke halaman yang sebelumnya. Salah ngubah data barusan Pak. Oke sih. Masih belum kebaca kayaknya. Coba kembali lagi. Enggak, udah Pak. Sudah bisa ya? Oh, ini bisa. Oke. Konfirmasi coba. Konfirmasi kehadiran. Saya set lokasi saya dulu. Dia itu sudah bisa ngedeteksi lokasinya user, Pak. Oke, bagus. Dia kalau hadiri event, nah dia kan ada buletan biru nih Pak. Misal usernya ada di lokasi event, nanti dia tekan konfirmasi kehadiran, dia itu bakalan dapetin poinnya yang tadi ada di luar sini Pak. Gunanya hadiri event ini cuma buat konfirmasi gitu aja Pak. Kalau bahwa usernya tuh benar-benar ke lokasinya gitu. Coba dikonfirmasi apa yang berubah, coba dikonfirmasi. Kalau dikonfirmasi, nanti dia itu masuk ke halaman sukses, Pak. Oke. Nah, kalau ditekan kembali, dia tuh kembali kan ke halaman awalnya. Jadi sebelumnya tuh stack sebelumnya itu sudah di-clear. Jadi dia gak kembali lagi ke event, tapi kembali ke home. Nah, untuk kedepannya kami itu pengen implementasi kalau semuanya event usernya sudah pernah hadiri event, dia pengen hadiri lagi, dia gak bisa. Untuk progress API-nya itu masih on progress. Ini bagus ya, sudah bagus ini event rekomendasi kalau nggak salah namanya ya. Oke, Pak. Ya, dia rekomendasi event yang terdekat dengan kita, ya, seperti itu. Oke, jadi biar kayak turis atau ada orang lokal tuh biar tahu aja kayak event di sekitarnya. Soalnya kalau saya sendiri tuh pernah dulu ada event kayak kopi gitu pada deket alun-alun rumah saya sendiri nggak tahu gitu Pak. Oke, itu bagus, idenya bagus ya untuk rekomendasi event. Misalkan kita datang ke satu daerah tertentu, kita mau tahu apa aja event di daerah itu, kita bisa akses aplikasi punya Mas Ibnu ya atau jelajahinya. Oke Pak. Nanti dari sana kita set lokasi terdekat. Ada namanya itu, saya juga pernah diajak meneliti itu kemarin ya, namanya triangle apa ya, kedekatan atau bahasa Inggrisnya kedekatan. Jadi ada kayak segitiga gitu ya, jadi kayak segitiga. Jadi misalkan kita kalau lokasinya di mana di tengah, nah itu berdasarkan mana posisi terdekatnya. Jadi segitiga gini ya, misalkan itu segitiga kita di mana letaknya. Nah, bukan di sini maka aplikasinya akan mendeteksi bahwa ini adalah event terdekatnya dan macam-macam. Itu ada metode. Itu masih terlalu jauh buat kalian, tapi
ininya sudah bagus. Untuk metodenya itu bisa nanti ya, ketika mungkin sudah aplikasi kalian sudah jadi, sudah bisa banyak digunakan. Nah, nanti di bagian back-end-nya itu ada namanya data science ya. Mungkin aplikasi kayak Gojek gitu ya, aplikasi kayak Tokopedia dan yang sudah besar itu pasti ada bagian pengembangan. Pengembangan bukan lagi aplikasi, bukan lagi front end, tapi dia lebih ke arah data science atau pengembangan data. Jadi kemungkinan apa ya? Kemungkinan bagaimana kita mengembangkan aplikasi lebih banyak lagi mendapatkan pengunjung gitu ya. Saya juga pernah diajak dulu bahkan di aplikasi setara Tokopedia atau Gojek ya kalau nggak salah, saya lupa, atau Gojek, dia malah menyewa ya, seorang master atau S2 matematika. Nah, kan agak nggak nyambung ya. Saya dulu pernah menghadiri sebuah conference di Jakarta, waktu itu saya masih kerja. Saya rasa, kok nggak nyambung ya aplikasi, misalkan sarjana kayak komputer, terus mungkin sarjana ilmu komputer atau informatika, tapi dia malah meng-hire master atau S2 dari matematika kalau nggak salah waktu itu. Dia lulusan dari Belanda. Tapi dia orang Indonesia. Nah, terus apa tugasnya? Nah, dia adalah gunanya adalah membuat formula atau membuat rumus agar misalkan pencarian makanan gitu ya, itu lebih mudah diakses dari rekomendasinya. Itu namanya kelompok nanti data science. Nanti kalian bisa belajar itu namanya data science atau ilmu tentang pengolahan sebuah data. Bagaimana mungkin kedekatannya gitu ya. Bagaimana data ini dihubungkan dengan yang lain. Kalau misalkan kita mau mencari, misalkan daerahnya ada kopi gitu ya. Nah, misalkan ada event kopi, misalkan ada pecinta-pecinta kopi. Nah, itu ada jenis kopi, misalkan ada Robusta, ada Arabica, ada mungkin kopi Gayo, macam-macam. Nah, itu ketika kita mengklik Robusta, nanti yang paling dekat yang apa itu? Nah, mungkin daerah kotanya di mana, atau mungkin jamnya jam berapa, itu bisa nanti pengolahan datanya. Ada hubungan namanya ketetanggaan atau mungkin datanya ya. Itu banyak masih banyak yang perlu dikembangkan. Artinya jangan berhenti sampai di sini ya. Terima kasih Mas Ibnu Batuta. Di mana di Android Studio-nya bisa saya lihat di bagian mana sih kalian implementasi retrofitnya? Untuk struktur kami pakai modularization, Pak. Oke, seperti apa itu struktur untuk modularization? Jadi kami misah itu bagian view dengan bagian data. Untuk app ini nanti menyimpan view-nya itu Pak semua. Kayak fragment, activity, semua yang berhubungan dengan itu Pak, tampilan yang ke user. Nah untuk core ini, dia itu pemrosesan data. Untuk peraturannya dia tuh app itu bergantung ke core, tapi core tidak boleh bergantung ke app. Jadi semisal apapun yang dipakai antara core sama app, dia ditaruh di core sini, Pak. Untuk pengambilan datanya tuh kayak di sini. Dia itu lapisan pertama itu pengambilan data, saya pakai source, Pak. Jadi dia tuh lapisan pertama yang langsung bertemu sama internetnya gitu, Pak. Untuk di sini saya pakai flow. Tujuannya biar itu aja. Jadi semisal nanti eventnya lagi loading, dia tuh setelah beres loading, dia langsung emit antara sukses kalau nggak empty. Kalau semisal terjadi error, dia nanti bisa emit errornya ini, Pak. Jadi data streamnya tuh real life live apa ya? Real time, oh ya. Tuh. Ini mungkin untuk memudahkan ini ya, untuk yang testing ya. Oke, Pak. Memudahkan testing. Kemarin dibahas di mata kuliah bersama Pak Nugroho kalau nggak salah ya. Kemarin Pak Angga deh kayaknya. Oh, Pak Angga ya. Iya. Bisa Pak Angga apa sudah diajarkan dibedakan gimana sebuah tampilan dan core-nya ya. Iya. Pak Angga ngajarkan unit testing itu. Unit testing ya, berarti per fungsinya ya, fungsionalitas unit-unitnya ya, kecilnya ya. Enggak, Pak. Enggak. Kan kayak maps itu gimana fungsionalitasnya seperti itu ya. Enggak, Pak. Oke, ya. Itu bagus, kalian memang mengimplementasikan mata kuliah lain di proyek kalian itu boleh. Bebas, karena memang untuk tujuan akhirnya ya tetap untuk
agar aplikasi kita lebih fungsionalitas, agar lebih maksimal gitu ya. Nanti ada yang namanya unit testing, ada yang namanya mungkin nanti ketika kalian gabung di perusahaan dia ada namanya unit testing, ada namanya ada beta testing, ada mungkin nanti namanya user acceptance testing gitu ya. Macam-macam testing itu banyak. Ada yang load testing, jadi bagaimana kita mengetes aplikasi kita load, kita beri data yang banyak. Misalkan ada 1.000 orang yang akses concurrent atau bersamaan. Itu apa yang terjadi di aplikasi kita, itu boleh. Nah, ini adalah unit testing, bagian salah satu unit ya, testing fungsionalitas di aplikasi kita. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Untuk yang retrofitnya di mana Mas? Saya pengen tahu, masih penasaran. Oh, retrofitnya dia ada di remote, di bagian network. Oke, coba saya ingin tahu. Nah, ini untuk servisnya. Kalau untuk penaruhan retrofitnya, saya taruh di Pak, modul servis. Saya pakai Heidegger. Jadi semua kelas yang perlu retrofit tuh nggak perlu dipanggil lagi retrofitnya, cuma dipanggil di satu tempat ini aja. Jadi otomatis kelas lain itu semuanya butuh retrofit, itu otomatis dipanggil, Pak. Jadi nggak perlu manggil lagi, cukup sekali aja. Ya boleh, ini adalah cara memanfaatkan retrofit ya. Nah, sebenarnya yang saya kasih kemarin itu sama sebenarnya. Ketika kalian ingin menggunakan ya udah tinggal panggil aja sebenarnya. Kalian bisa mengolahnya, ya pakai disatukan, istilahnya mungkin diglobalkan ya. Nah, kalau di global nanti tinggal akses saja kita panggil gitu. Kita juga mengurangi penggunaan kode yang berulang, redundant. Nanti biar nggak banyak-banyak kode kita. Ini bagus untuk pengembangannya. Nah, oke, untuk API-nya Mas, yang API juga Mas Ibnu juga yang mengerjakan atau siapa? Oke, Pak, saya juga. Kalau API kami pakai Golang, Pak. Soalnya dia itu real time. Pemrosesan datanya itu dia bisa real time. Cepat juga. Jadi kami putusin pakai Golang. Oke, sudah bisa pakai Golang? Mungkin sudah, Pak. Mulai kapan ini pakai Golang? Baru sebulan. Baru waktu dikasih tugas ini langsung belajar. Bagus ya, ini adalah dulu ini sebelum ada Go Language ya punyanya Google ini ada yang namanya Python juga bisa kalian buat untuk API atau untuk server ya, web service boleh, itu cepat juga Python. Tapi setelah banyak Python dan Google memberi terobosan baru menggunakan Go Language, baru dia melejit ya atau banyak menggunakan Golang. Itu salah satu aplikasi atau bahasa pemrograman yang cepat untuk mengembangkan sebuah API karena real time. Nah, ini bagus punyanya Mas Ibnu. Nanti terkait penggunaan untuk Postman-nya diperbaiki ya, mungkin lebih mudah atau lebih baik diatur lagi, misalkan untuk responnya yang mana dikelompokkannya, untuk request respon yang mana, terus ya bisa pengembangan lainnya masih banyak ya. Mungkin thread authentications, pakai penggunaan token itu juga boleh. Itu yang lebih jauh ya. Tapi untuk mata kuliah ini jangan terlalu banyak implementasi ya. Jangan terlalu banyak fitur baru, cukup Golang dan Kotlin itu sudah bagus ya. Nanti silakan selesaikan dulu di sana. Yang banyak-banyak fitur, mau pakai Firebase Pak, nanti aja dulu. Buktikan bahwa apa yang kalian pelajari di semester ini berjalan. Terkait pengembangan bisa kalian nanti arahkan untuk perlombaan. Misalkan ada lomba nanti ya, lomba misalkan antar universitas itu lomba pengembangan apa, misalkan kayak tema kemarin untuk mencegah COVID gitu ya, itu banyak lomba-lomba. Nah, di sini cukup seperti itu, jadi nggak terlalu banyak pengembangan karena kalau fokus pengembangan aplikasinya nggak jadi. Kita batasin, mungkin fase pertama udah ada ini dan itu aja, ada 2 pengembangan. Selanjutnya nanti setelah aplikasi jadi baru kita rombak lagi gitu ya. Jadi aplikasi itu terus berinovasi atau berevolusi, berubah-ubah. Ada penambahan gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk Mas Ibnu. Terima kasih. Oke. Saya izin tutup share screen, Pak. Ya, silakan di stop. Mungkin dari kelas A ini sudah habis ini, mahasiswanya banyak yang. Mas Wid L ini siapa ya? Saya lupa tadi.
Sudah hilang apa orangnya? Nah, ini malah live dia. Kemalang game tadi kayaknya yang stick ya. Coba yang lagi in mungkin Mas Farul Ahmad Wananda, di mana Mas aplikasinya? Mas Farul, halo? Kok tidak ada yang respon Ya, Hey. seperti itu. temannya? Ya, kalau misalkan kita memang kuliah online tuh ya seperti ini. Saya juga nggak bisa memaksa mahasiswanya untuk hadir semua, ya susah. Karena kalau online memang harus ada kemauan sendiri ya dari mahasiswa agar bisa bergabung atau ngikutin. Hanya orang-orang tertentu saja, beberapa mahasiswa aja. Dari sini juga kelihatan mana yang benar-benar mereka niat datang seperti itu. Jadi nanti kalau mungkin Mas Syafiq bisa menilai ya seperti inilah. Memang kurang ini ya, kurang apa istilahnya, kurang maksimal sih. Kurang maksimal, Pak. Betul. Ya dari sini Mbak, mungkin kita lanjut ya kembali ke mana, ke materi lagi. Mungkin Mbak Safina Zahro ada? Saya sekelompok sama Ibnu, Pak. Ibnu ya. Oke, yang lainnya yang beda kelompok mungkin silakan Mbak Gita Fadia, ini dari kelas A kalau nggak salah, di golongan A. Kelompoknya nggak ada yang gabung, Pak. Gimana? Kelompoknya nggak ada yang gabung. Kelompoknya nggak ada yang gabung. Iya, Mbak Safina, Mbak Gita bagian apa kalau saya boleh tahu? saya di bagian desainnya. Bagian desainnya ya. Waktu ngumpulkan, kayaknya saya ngumpulkan yang MovieDB, Pak. Nah itu ya, jadi yang kumpulkan MovieDB. Iya. Harusnya itu kan sudah saya share kemarin malah. Mungkin sama BKPM yang lengkap ya. Maka saya sudah share, saya sudah kasih lengkap. Seperti itu. Sudah ya, Mbak Gita? Sudah sepertinya, Pak. Nah, sudah kan? Sudah lengkap. Mungkin teman-teman yang juga sudah ikuti kayak Mas. Tadi ada Mas Bahrul Ulum gitu ya. Sudah saya kasih lengkap, kodenya tinggal. Bahkan juga web service-nya saya kasih malah. Tinggal kalian mengembangkan yang belum-belum aja. Nah, sini masih banyak yang belum mengerjakan gitu ya. Nah, itu kembali ke kalian masing-masing. Kalau dulu ketika saya kuliah itu kita harus mencari sendiri dari awal. Apa yang dilakukan Mas Ibnu itu benar. Jadi ketika kita belajar ini, ketika kasih tugas A kita sudah belajar B. Itu adalah salah satu contoh kita di informatika gitu ya, teknik informatika, bahwa ketika kita belajar A, itu sebenarnya teknologi itu sudah ada di B dan C ya, bahkan sampai ke D. Mungkin di sini ada namanya Guleng, itu sekitar tahun 2000, saya waktu itu 2015 kalau nggak salah 2016 itu sudah mulai muncul. Nah, sekarang juga banyak yang menggunakan. Nah, itu artinya perkembangan teknologi cepat. Nah, kita harus, meskipun kita nggak nyampe ya, teknologinya secepat gini, kita harus ngikuti di belakangnya itu, tetap harus ikut. Kalau enggak ya udah, kita akan ketinggalan. Sebuah perusahaan atau sebuah aplikasi, dia itu akan tertinggal bukan karena dia tidak memiliki orang-orang yang kompeten di dalamnya, bukan. Tapi karena dia nggak memiliki kemauan untuk mengikuti perkembangan teknologi. Misalkan ketika kita menggunakan Instagram, ya dulu Instagram itu Agi itu belum memiliki yang namanya Instastory. Ya, Instastory. Sekarang sudah ada Instastory-nya. Mungkin juga ditiru oleh WhatsApp ya. WhatsApp itu sudah ada yang namanya juga story. Nah, itu juga mungkin ada yang namanya sekarang udah terbaru ya, Instagram melakukan namanya Reel. Sementara yang lain masih belum. Sama juga misalkan di WhatsApp itu sudah membuat yang namanya versi web ya, versi web, WhatsApp web. Di Telegram dia baru buat. Berarti artinya kenapa dia semakin berlomba, memacu. Jadi yang satu mengembangkan, yang satu juga yang lain juga ikut. Jadi harus memacu. Kenapa? Ya memang mereka ingin menarik pengunjung lebih banyak. Solusinya ya harus berlomba-lomba, cepet-cepetan gitu ya, cepet-cepetan. Mungkin juga bisa kalian tahu sekarang, dulu sebelum ada yang namanya Shopee, belum ada Bukalapak, dulu yang paling terkenal mungkin Blibli.com. Ya, ada yang namanya juga OLX, itu yang paling terkenal dulu. Nah sekarang sudah apa? Banyak. Ada Blibli, ada OLX, ada OLX masih banyak, masih ada, tapi sudah tertinggal karena dia kurang berinovasi.
kurang berprestasi. Kemudian juga sekarang sudah ada kedatangan pemain baru, ya ada yang namanya Shopee, ada yang namanya mungkin Alibaba juga udah ada yang nama dia, atau mungkin yang lainnya banyak berkembang seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya kita harus tetap ikut mengikut meramaikan atau ikut belajar juga yang terbaru biar nggak ketinggalan seperti itu. Apakah dosen juga nggak belajar, Pak? Iya, kita juga semua harus belajar. Apa misalkan apa metode baru atau mungkin apa fitur-fitur baru di aplikasi itu harus kita juga ngikuti. Karena kalau nggak, ya apa yang kita ajarkan sudah 5 tahun yang lalu kalau kita nggak ngikuti. Kalau ngikuti kita bisa apa yang berkembang sekarang kita bisa ngikuti. Sama, semua harus belajar. Semua harus belajar. Seperti itu. Ini yang mungkin yang belum Mas Lukman Hakim, ini satu kelompok sama siapa tadi? Kalau nggak salah. Lalu Mas Lukman Hakim. Saya sekelompok sama Ibnu, Pak. Ini ya. Oke. Untuk yang ini ada lagi baru bergabung mungkin Mas Dimas. Tadi belum prestasi ya. Enggak, Pak. Oke. Saya lihat di e-learning sudah mengumpulkan tugas. Mas Dimas boleh di-share atau dipresentasikan tugasnya. Enggak, Pak. Jadi kita semua tahu. Sudah ya, Mas Dimas ya? Enggak, Pak. Sebentar, Pak. Tak buka Android studinya dulu, enggak, Pak. Dimas ini dari golongan Golongan A Bondowoso, Pak. Bondowoso. Oke, silakan. Mas Dimas kalau boleh tahu di bagian apa proyek akhirnya? Mengerjakan Di bagian web, Pak. di web ya? Enggak, Pak. Anggota lainnya siapa? Muhammad Mahbubi, Luaranada, sama Gita Pedia. Dwi Agustina lagi. Oke. Jadi ini sudah ada yang merinim kayaknya tadi. Nah, ini ada Mas Azri ya. Tadi yang pakai squid ya? Betul nggak? Ya, Pak. Nah, nanti setelah ini presentasi ya. Oke. Oke, silakan Mas Dimas dulu. Yang bagian mobilnya siapa Mas Dimas? Bagian mobile Muhammad Mahbubi, Pak. Ada orangnya? Oh, kurang tahu enggak, Pak. Tidak gabung, Pak. Tidak bergabung ya? Oke, silakan Mas diwakili mungkin oleh Mas Dimas. Nah, ini maksudnya gimana Pak? Maksudnya itu bahwa salah satu tim atau mungkin salah satu orang di tim kalian itu sudah bisa pakai Taufik dan Forli atau fitur-fitur lain di Android. Nanti kedepannya itu mudah. Karena bisa saling tanya, gimana ini pakai ini, gini pakai itu. Jadi jangan ketinggalan. Kalau sudah ada yang mengembangkan A, yang lain tanya. Tidak apa-apa tanya ya, saling sharing, tukar pikiran. Itu juga manfaat ketika kalian nanti kerja tim di sebuah perusahaan. Ya, nanti ada yang namanya sharing session atau mungkin satu tim itu ya udah tahu, saya ada bisa pakai fitur A misalkan, saya sudah bisa pakai API misalkan ya, sudah pakai JSON sudah bisa. Nah, sementara anggota yang lain nggak bisa. Nah, itu saling bertukar pikiran. Caranya menggunakan ini, saya menggunakan itu bisa. Jadi ya ini ada yang baru balik tanya ya. Oke, silakan nanti yang di Mas Fahri di kelas B ya, di golongan B ya. Iya, Pak. Nah, golongan B sudah banyak yang presentasi. Nah, di golongan A dulu. Nah, ada Dimas Fahri. Mas Warul Mananda siapa anggotanya? Kalau boleh tahu? Ketua kelompoknya Billy Damas, kemudian ada Rizka, ada Selvi, ada Muhammad Nurisman, dan saya, Pak. Mas Warul di bagian apa? Saya di bagian web, Pak. Oke. Sudah siap, Mas Dimas? Kalau sudah, silakan share screen.
izin presentasi, Pak. Mohon maaf enggak, Pak. Ini saya SAM-nya di-install lagi jadi database-nya hilang, Pak. Jadi saya harus bikin database lagi, Pak. Oke, kalau aplikasi yang ini sampai mana belajar retrofitnya? Kalau saya udah CRUD, Pak. Coba bisa ditampilkan fungsi-fungsinya di folder apa di implementasi retrofitnya di mana? Kalau saya boleh tahu. Mirip sama punyanya Farul, Pak. Kerja bareng soalnya, Pak. Kerja Oke. kelompok bareng. Ini beda kelas tapi ya. Beda kelas, Pak. Oke. Coba saya pengen lihat foldernya di Android Studio-nya. Iya, Pak. Di mana pakai retrofitnya. Nah, kan kerja bareng berarti tahu di mana letak retrofitnya, implementasi retrofitnya tahu di mana. Di sini, Pak. Nah, coba dibuka. Bisa dijelaskan? Di sini untuk menghubungkan ke localhost, Pak. Jadi dibutuhkan IP dari laptopnya, Pak. Oke. Jadi di sini IP-nya, terus di sini folder yang ditaruh di htdoc. Oke, selanjutnya. Untuk di interface
Android-nya di mana? Atau untuk mengimplementasikan get sama postnya di mana? Itu ada di API request data, Pak, sepertinya, Pak. Soalnya saya, Dimas, sama Farul itu kerjakannya bareng, kelompokan gitu. Ngerjakan bareng. Oke, bisa dijelaskan di mana isinya, gimana proses kerjanya, Mas Dimas? Jadi di sini ngambil dari file retrieve data, Pak. Oke, ada filenya di punya Mas Dimas. Ada, Pak. Ada, sebentar, Pak. Oh. Pak, sama saya di-install ulang. Jadi sama saya di backup masih, Pak. Taruh Ini di kayaknya Mas Farul yang mengerjakan ya? Pak, ini, Pak. Tidak, Pak. Mengerjakan bareng, Pak. Itu Mengerjakan bareng, komunikasinya lewat Discord, Pak. Oke, coba atau mungkin Mas Farul yang presentasi. Nah, ini kayaknya kesusahan ya. Padahal itu saya kelihatan jelas itu ya. Ya, Saya silakan. barusan sambil buka emulator LD player, not responding, Pak. Yang di Di sini sini, aja, Pak. yang Mas Dimas. Di sini, Pak. Oke, coba dibuka. Di sini, Pak, untuk retrieve data. Jadi saya bikin variabel perintah, isinya tuh select from tabel siswa. Jadi saya ambil database dari tabel siswa, terus saya eksekusikan. Untuk koneksinya saya connect dan perintah di koneksi. Terus saya bikin variabel respon untuk ngecek apakah berhasil atau tidak. Jadi ada lisannya juga kalau tidak berhasil. Misal berhasil, saya menampilkan, saya bikin while dengan variabel ambil, terus ngambil dari eksekusi. Bikin variabel f saya terus ambil dari NIS. Jadi NIS nomor induk siswa di database, nama, kelas, dan keterangan. Jadi di sini ada array untuk menampilkan datanya. Oke, nanti oke, itu acara di API-nya ya. Kemudian di get sama postnya di mana naruhnya, Mas? Misalkan kayak respon atau add retrieve data itu ya, ada di baris ke-13 itu punyanya IP request data, itu di mana implementasinya? Mas. Oke, Pak. Di sini, Pak. Di mana? Bisa Di ditunjukkan retrieve kodenya? data, Pak. Gimana Di alur kerjanya? main activity. Gimana Mas alur kerjanya? Di Retrieve data. Di main activity, Pak. Ya, alur kerjanya gimana Mas Dimas? Jadi di sini saya mengambil retrieve data terus dipanggil ke di main activity. Oke, yang ditampilkan apa kalau boleh tahu? Yang ditampilkan itu datanya dari retrieve data tuh ngambil ke tabel siswa. Jadi
di tabel siswa dimunculkan ke Android sini, Pak. Jadi menggunakan coding kayak seperti ini, Pak. Menggunakan TOAS ini. Jadi kalau berhasil, TOAS-nya ada kode pesan sama seperti retrieve data tadi. Dan ini jika gagal, Pak. Gagal menampung data. Oke, selain retrieve data, ada apa lagi di retrofitnya? Kalau boleh tahu? Ada nambahkan data, Pak. Oke, di mana? Fungsi Di menambahkan data di retrofit. ditambah activity, Pak. Oke, menambahkan apa? Untuk menambahkan siswa, Pak. Seperti apa alurnya menambahkan data, Mas Dimas? Jadi saya menggunakan edit tag, menambahkan data. Awalnya saya ngambil dari database di create PHP. Terus saya Selanjutnya, panggil di tambahkan data, ditambah activity. Jadi ini seperti untuk apa? Menampilkan data dan di sini untuk menambahkan datanya. Jadi datanya tampil, datanya ada, terus ditambahkan ke database. Seperti itu, Pak. oh iya, untuk yang ubah activity itu untuk apa? Ubah activity fungsinya Ubah untuk apa? activity untuk ngedit Pak, ngedit data siswa, Pak. Oke, bisa dilihat di Jadi buka. update, Pak. Gini, Pak. Jadi sebelum ditambah datanya di-get dulu, Pak. Datanya dicari dulu ada atau tidak melalui pre-making-nya saya menggunakan NIS, nomor induk siswa. Oke, ditaruh di mana? Di add, di update-nya. Terus ketika datanya sudah ketampung di sini, sudah ada, kemudian diubah pakai update PHP. Foldernya di update PHP di sini, Pak. Nah, di sini untuk ngepost, Pak. Untuk ngubah, Pak. Di PA-nya, Pak. Oke, jadi di sini untuk mengubah, coba kembali ke PHP-nya dulu. Nah, Oke, ini untuk mengubah ada beberapa kode ya. Ada Oke, untuk mengubah, ada mengepost, ada untuk mengget ya. Berarti satu fitur, misalkan satu CRUD user gitu ya. Atau Iya. siswa, dia membutuhkan file pertama untuk mengambil data atau retrieve ya. Get-nya kemudian ada untuk mengpost datanya, dia menggunakan file update PHP. Tadi yang retrieve PHP ada update PHP. Kemudian untuk mungkin nanti ada fitur delete, berarti dia butuh file lagi ya. Oke, Pak. Berarti satu siswa ada 3 file ya. Satu siswa atau satu data, satu model, dia membutuhkan tiga file. 3 file PHP. Maka ini sangat tidak efisien menurut saya. Karena kenapa? Karena sebenarnya satu siswa ini kita bisa buatkan satu file, misalkan siswa.php gitu ya, atau user.php. Nanti kita bedakan di dalamnya. Seperti yang sudah saya kasih kemarin, ada get, ada post ya, ada juga delete. Sebenarnya, iya nggak? Iya, Pak. Masih ada yang folder kemarin, file kemarin yang saya kasih, yang share, itu ada. Saya bedakan dari user registration, atau mungkin user.php atau login kalau nggak salah, dia memiliki get, dia memiliki post, dia memiliki delete. Nah, satu file itu bisa 3 fungsi. Sementara buat kalian membutuhkan 3 file untuk 3 fungsi. Nah, itu masih user aja. Bayangkan kalau siswa itu ada misalkan pelajaran buku ya, masih harus ada get buku, update buku, atau post buku, dan ada delete buku. Berarti 3 file lagi. Sudah dua kelas
user dan buku dia butuh 6 file, maka sangat tidak efisien. Belum lagi ada buku, mungkin ada sekolah. Ada sekolah, ada gurunya. Nah, ada guru lagi. Ada 3 lagi. Setiap itu ada 3 file lagi. Maka sudah 9. Padahal itu cukup untuk 3 file aja, tapi buat kalian adalah 9 file. Itu sangat tidak efisien ya. Benar nggak? Enggak, Pak. Bener. Nah, itu bisa kalian perbaiki. Mengurangi sikap ini, saya harap kalian bisa perbaiki apa yang menjadi kekurangan di proyek-proyek kalian. Ya. Terima kasih untuk Pak Dimas. Enggak, Pak. Dari kelas A mungkin karena Mas Faru sama dengan Mas Dimas, kita lompati, kita pindah ke Mas Asril. Mas Asril gimana? Sebenarnya kita kerjakan bareng Pak, itu tadi Pak, bertiga. Saya, Farul, sama Dimas. Mas Asril bagian apa? Saya bagian mobile Pak, cuma baru di login doang. Bisa diinstasikan hasilnya, loginnya? Bentar Pak. Jadi mungkin Mas Asril ini kelompok terakhir. Nanti selanjutnya kita mungkin bertemu nanti di presentasi proyek akhir yang kita di pekan ke-12, pekan ke-13 sampai 16. Mungkin nanti kalian kalau nggak salah kuliahnya habis. Nanti kita ketemu bareng sama dosen-dosen lain, melihat perkembangan aplikasi kalian. Jadi tolong dipersiapkan. Karena saya rasa ini sudah enak ya. Sudah enak. Jadi satu aplikasi untuk mungkin ada 4 atau 5 mata kuliah untuk kalian. Berbeda ketika saya dulu masih kuliah. Satu mata kuliah bisa satu proyek. Nah, kalau misalkan ada 4, mungkin saya bisa waktu itu ada 4 proyek yang harus saya kerjakan dengan tim saya, dengan kelompokan saya. Jadi itu menguras waktu sekali. Satu orang satu proyek, sampai finish. Seperti itu. Jadi sekarang itu lebih diatur sedemikian rupa agar nggak banyak proyek, tapi fokus pada satu, tapi sudah mengimplementasikan mata kuliah berbeda. Itu lebih maksimal menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian kuliah di zaman ketika itu, nah itu sangat menguras waktu. Saya share screen Pak. Ya, silahkan. Udah terlihat Pak? Ya, sudah. Oh. Untuk retrofitnya seperti di login doang sih Pak. Untuk lainnya masih belum. Aplikasinya proyek akhir ini ya? Punya Ya, Mas Abdul? Apa ya aplikasinya kalau boleh tahu? Langsis Pak. Apa itu? Ya itu kayak misalnya ada siswa melanggar gitu, dicatatnya lewat mobile gitu Pak. Melanggar lalu lintas atau melanggar apa? Melanggar peraturan sekolah. Oh, Contohnya cuma bilang kayak ketemu bolos, ngerokok gitu-gitu Pak. coba diloginkan dulu, bisa? Ini Pak, ini masih tampilan awal sih. Dashboard. Baru login doang. Soalnya di mobile itu nggak ada fitur register Pak. Jadi registernya lewat admin dari web gitu. Oke, contohnya saya sudah bisa atau cuma login aja? Baru login doang Pak. Logiknya masih Login doang, backend-nya. Masih belum semuanya. Ini perlu dirombak lagi nanti. Bisa saya lihat codingannya di login sebelah mana? Untuk di login ada di sini Pak. Oke, bisa saya lihat fitur login itu, fungsi login itu mengarah kemana? Fungsi login itu di sini ada progress dialog Pak. Ketika ini untuk IP-nya. Dan ini jika
mengisi username dengan benar, maka akan masuk ke main activity atau dashboard tadi. Jika salah nanti muncul peringatan gitu Pak. Oke, untuk yang retrofitnya di interface di sebelah mana? Untuk retrofitnya, get-nya itu ada di sini di API request data ini Pak. Nge-call-nya cuma username sama password saja. Dan untuk yang ini adalah base IP-nya itu. Sedangkan di user sama user respon nih untuk data setternya. Seperti kode user, terus NIP, username, password, sama kode LU ini. Ketika Apa? ketika login di mana API-nya saya ingin tahu? Kalau login API-nya, oh API Ya, salah. Ini Pak. ini untuk meng-get ya. Ya. Passwordnya bawah dulu. Ini kurang lebih sama kodenya yang saya kasih kemarin ya. Iya Pak. Nah, itu bisa tambahin dengan post untuk meregister ya. Jadi Iya. jangan membuat file baru lagi. Oke. Cukup di file ini kalian tambah yang if ada metode get ya. Ya. Nanti di baris selanjutnya tambah yang if method untuk yang post. Ya. Oh, Mungkin Pak. hanya bisa untuk yang post, mungkin ada delete juga. Ya, jadi satu file untuk 3 fungsionalitas, 3 fungsi metode request-nya. Jadi biar nggak membuang-buang file kayak yang sebelumnya ya. Untuk awal kalian, baru melangkah di awal seperti itu ya. Oke Pak. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena memang cuma login aja ya. Iya, Nah, masih nanti login aja. Loginnya mungkin nanti selain penggunanya selain mahasiswa, selain siswa siapa? Kalau Guru? di mobile itu bukan untuk siswa Pak, tapi untuk guru. Kebanyakan kayak guru, terus kayak satpamnya juga bisa melaporkan gitu. Sedangkan adminnya tuh nanti dipakai oleh guru BK sama kepala sekolah mungkin nanti bisa. Di sini ada penggunanya ada satpam gitu ya. Ada Ya, guru ada ya. guru, ada staff-staffnya gitu. Nah, berarti mungkin kita bedakan menjadi satpam dan guru aja ya, atau mungkin staff yang lain admin gitu ya. Oke. Nah, bisa kalian buat usernya. Bisa satu user memiliki misalkan jabatannya dia sebagai satpam gitu ya. Jabatannya dia sebagai admin, jabatannya sebagai guru. Atau mungkin buat user tiga-tiganya beda. Misalkan dia satpam, ada kita user satpam.php gitu ya. Coba kembali ke project-nya Android. Nah, di situ ada user, ya ada model dari user ya. Iya. Nah, itu ada user, boleh kalian tambahkan mungkin yang lain lebih spesifik ya, ada guru gitu ya. Guru bahasa Indonesia enggak apa-apa. Modelnya ada guru, dia guru memiliki ada nama, NIM, ada NIP mungkin, terus ada satpam, mungkin dia nggak punya NIP tapi punya nomor induk karyawan, atau mungkin dia admin di BK, ya, dia admin tapi atau spesifik mungkin guru BK atau BK saja, seperti itu ya. Oke Pak. Oke, jadi ketika di API-nya cukup 3 file ini, ya ada mungkin guru, ada BK, ada satpam. Nah, ini ketiga orang ini. Jadi satu file untuk 3 fungsionalitas. Jadi 3 file ini jangan dibuat satu-satu. Untuk HTTP request ada metode post get jangan satu-satu, tapi langsung ketiga-tiganya. Satu file untuk ketiga-tiganya. Dan satu file ada 3 fungsionalitas. Lebih hemat dan lebih simple gitu ya. Ya Pak. Terima kasih Mas Azril. Oke Pak. Mungkin kuliah kita cukup sampai di sini. Ada yang pengen peserta dari mahasiswa?
Jangan lupa isi presentasi di e-learning, karena bukan saya yang isi, yang pegang ada Mas Taufik dan Mas Cahyana yang di teknisi yang pegang presensi di e-learning. Oke, mungkin itu dulu dari kita, karena hari ini kita fokus pada implementasi, bagaimana cara implementasikannya dan melihat pengembangan proyeknya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mungkin langsung presentasi perkembangan proyek-proyek kalian. Ya. Jadi jangan gimana, Mbak Gita? Ya, Pak. Maaf. Jadi jangan cuman berhenti, udah kuliah mobile, udah nanti ketika kita udah dapat nilai udah cukup. Jangan, nanti ada yang namanya lomba. Kalian bisa ikuti lomba-lombanya, mungkin lomba antar universitas ya, ada yang namanya mungkin PKM, itu bisa kalian implementasikan proyeknya. Ada mungkin nanti lomba-lomba yang lain dari himpunan-himpunan, itu bisa ikuti. Tujuannya apa, Pak? Selain untuk mengasah diri, ya, biar bisa berkompetisi, kita juga bisa mengembangkan skill coding kita. Bagaimana ketika kita berkompetisi dengan tim-tim yang lain. Itu juga kalian pasti juga dapat hadiahnya. Nah, itu juga penting ya. Hadiahnya, mungkin hadiahnya nggak banyak, tapi yang kalian perlu asah adalah skill untuk berkompetisinya. Kenapa, Pak? Karena itu salah satu yang akan kalian rasakan nanti ketika kerja. Ya, dituntut untuk mengerjakan sebuah fitur, misalkan dikasih waktu sekian baru selesai. Maka sama, ketika kalian mengikuti sebuah lomba, maka misalkan 2 bulan harus selesai. Jadi bisa kalian gunakan Trello untuk memanage, misalkan fitur A itu berapa hari, fitur B berapa hari, itu sama. Kurang lebih itu adalah sebuah miniatur ketika kalian mengerjakan proyek nanti tim di perusahaan. Seperti itu ya. Atau membuat sebuah aplikasi sendiri atau startup boleh. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti proyeknya lebih lanjut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Tolong dipersiapkan. Jadi jangan ada waktu lagi untuk santai-santai ya. Game-nya sudah cukup aja. Ya, game-nya cukup. Selanjutnya udah kerja keras ini ya. Tinggal beberapa pertemuan lagi. Silakan diajak ketemuan. Karena mungkin sekarang sudah bisa kerja kelompok ya. Jadi jangan jangan menunggu pertemuan di kelas. Ajak kelompok kerja di rumah kalian. Misalkan di rumah siapa yang koneksi internetnya mudah, yang bisa nyaman gitu. Sama saya juga dulu sama teman-teman saya di kontrakan ngerjain sampai nginep-nginep gitu ya. Sama. Karena mungkin di rumah maka lebih mudah. Itu aja dari saya. Jangan lupa isi di e-learning. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita belajar hari ini bermanfaat. Bisa kita kembali kuliah normal seperti biasa. Kita akhiri pertemuan kita kuliah hari ini. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak.